Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suleka Nur Indah Wahyuni dari TMC 2018. Untuk memenuhi tugas kuis 1 mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA, pada video kali ini saya akan membahas 4 soal HOTS terkait SLTV, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Soal yang pertama terkait sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Diketahui jumlah 3 bilangan adalah 75. Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah bilangan lain. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah bilangan yang lain. Bilangan ketiga adalah untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan 3 bilangan tersebut. Kita misalkan bilangan pertama yaitu X, bilangan kedua Y, dan bilangan ketiga Z. Kemudian dari yang diketahui di soal, kita ubah menjadi model matematika. Kalimat pertama menyebutkan bahwa jumlah 3 bilangan adalah 75. Artinya bilangan pertama tambah bilangan kedua tambah bilangan ketiga sama dengan 75. Maka bisa kita tuliskan sebagai X plus Y plus Z sama dengan 75. Untuk kalimat yang kedua menyatakan bahwa bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah bilangan lain. Bilangan pertama tadi dimisalkan X. Bilangan yang lain di sini yang dimaksud berarti Y dan Z. Sehingga model matematikanya yaitu X sama dengan 5 plus dalam kurung Y plus Z. Kemudian kalimat yang ketiga menyatakan bahwa bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah bilangan yang lain. Bilangan kedua yaitu Y. Sehingga model matematikanya bisa kita tuliskan sebagai Y sama dengan 1/4 dikali X plus Z. Dari yang diketahui tadi, kita ambil persamaan yang pertama. Persamaan pertama tadi yaitu X plus Y plus Z sama dengan 75. Sehingga kita bisa memperoleh Y sama dengan 75 dikurangi dalam kurung X plus Z. Caranya tinggal pindah ruas saja ya. Untuk selanjutnya, persamaan yang ketiga bisa kita substitusikan ke persamaan keempat. Kenapa? Karena persamaan 3 dan 4 itu sama-sama Y begitu ya, sehingga bisa kita sama dengankan. Kemudian di sana kita menemukan bentuk pecahan ya. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita kalikan persamaan tersebut dengan 4. Sehingga diperoleh X plus Z sama dengan 300 min 4 dikali X plus Z. Kemudian min 4 dikali X plus Z, kita pindah ke ruas sebelah kiri. Kemudian di situ X plus Z menjadi variabel ya, berarti bisa kita jumlahkan menjadi 5 dalam kurung X plus Z. Sehingga 5 dikali X plus Z sama dengan 300. Maka X plus Z sama dengan 300 dibagi 5 yaitu 60. Kemudian persamaan 5 yang baru saja kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4 tadi kan Y sama dengan 75 dikurangi dalam kurung X plus Z. X plus Z kan baru saja kita peroleh ya, berapa? 60. Sehingga kita substitusikan di situ sehingga diperoleh Y sama dengan 15. Selanjutnya Y sama dengan 15 kita substitusikan ke persamaan 2. Persamaan 2 kan X sama dengan 5 plus Y plus Z. Karena Y tadi sama dengan 15 di situ, sehingga diperoleh X sama dengan 20 plus Z. Ini menjadi persamaan ke-6. Kita masih belum menemukan Z ya, atau bilangan ketiga, kita masih menemukan Y tadi. Selanjutnya kita bisa mensubstitusikan persamaan ke-6 ke persamaan 5.
Persamaan 5 tadi kan X plus Z sama dengan 60. Karena di persamaan 6 tadi X itu sama dengan 20 plus Z, nah maka X-nya bisa kita ganti dengan itu. Sehingga disitu diperoleh 20 plus 2Z sama dengan 60. Sehingga 2Z sama dengan 60 min 20. 20-nya pindah ruas ya, jadi awalnya plus jadi min begitu. Sehingga 2Z sama dengan 40 ya. Maka Z sama dengan 40 dibagi 2 yaitu 20. Nah, karena Z tadi bilangan ketiga, jadi kita sudah menemukan bahwa bilangan ketiga adalah 20. Kita lanjut ke soal yang kedua, masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Soal yang kedua yaitu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini ya, yang ada di slide adalah X, Y, Z. Nilai dari min 3X plus 4Y min 9Z adalah, nah mungkin sistem persamaan yang ada pada slide ini berbeda dengan sistem persamaan yang biasa teman-teman temukan ya, karena bentuknya pecahan begitu di sini dan variabelnya menjadi penyebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya yang pertama yaitu dengan memisalkan seper X, kemudian seper Y, dan seper Z. Di sini saya misalkan seper X dengan A, kemudian seper Y dengan B, dan seper Z dengan C. Sehingga muncul sistem persamaan yang baru seperti ini. Nah, bisa ya, jadi tinggal mengubah seper X dengan A, seper Y dengan B, dan seper Z dengan C begitu. Kemudian bagaimana jika 2 per X, 2 per Y, atau 3 per X di situ? Nah, misalkan 2 per X. 2 per X itu kan sama dengan 2 dikali 1 per X. 1 per X tadi apa? A, begitu kan? Sehingga sama dengan 2 dikali A, yaitu 2A. Gitu, gampang ya. Nah, setelah memperoleh sistem persamaan yang baru, kita selesaikan sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, metode ini kan sudah gak asing lagi ya bagi teman-teman gitu. Yang pertama di sini saya ingin mengeliminasi persamaan 1 dan 2 dulu. Dengan cara mengalihkan persamaan 1 dengan 2 dan mengalihkan persamaan 2 dengan 1 gitu. Kemudian di situ diperoleh bahwa C sama dengan 3. Selanjutnya C sama dengan 3 saya substitusikan ke persamaan 2 dan 3 sehingga diperoleh persamaan 4 dan 5 di situ. Kemudian saya eliminasi persamaan 4 dan 5 sehingga ketemu A-nya sama dengan 1. Kemudian A sama dengan 1 saya substitusikan ke persamaan 4. Ini bebas ya, bisa disubstitusikan juga ke persamaan 5. Di situ diperoleh B sama dengan 2. Karena A, B, dan C sudah ketemu gitu, sehingga kita juga bisa menemukan seper X, seper Y, dan seper Z. Tadi seper X kan dimisalkan A, kemudian A-nya kan sudah ketemu 1. Jadi seper X sama dengan 1, kemudian dengan perkalian silang diperoleh X sama dengan 1. Kemudian seper Y tadi juga dimisalkan ya, dimisalkan apa? B begitu. B tadi sudah ketemu berapa? 2. Jadi seper Y sama dengan 2, dengan perkalian silang menjadi 2Y sama dengan 1, maka Y sama dengan setengah. Cara yang sama juga bisa kita terapkan untuk mencari Z ya. Di situ ketemu Z sama dengan sepertiga. Belum selesai karena pada soal yang dimintakan nilai dari min 3X plus 4Y min 9Z. Maka kita tinggal mengganti atau mensubstitusi X dengan 1, Y dengan setengah, dan Z dengan sepertiga. Sehingga diperoleh nilai dari min 3X plus 4Y min 9Z sama dengan negatif 4. Soal yang ketiga terkait fungsi komposisi.
Dari fungsi f dan g diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 5 dan gx sama dengan 3x min 2. Agar G bundaran FA sama dengan min 11, nilai A yang positif adalah, nah disitu ada 5 opsi jawaban ya. Nah kira-kira manakah opsi jawaban yang betul? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu disoalkan diketahui ya bahwa G bundaran FA sama dengan min 11. Sehingga kita tuliskan dulu G bundaran FA sama dengan min 11. G bundaran FA artinya kita memasukkan fungsi FA ke dalam fungsi G, di mana fungsi G disitu adalah 3x min 2. Sehingga x-nya kita substitusi atau kita ganti dengan FA, di mana FA adalah fx, tapi variabel x-nya diganti dengan A. Sehingga diperoleh 3 dikali dengan 2a kuadrat plus 3a min 5, kemudian dikurang 2. Selanjutnya kita kalikan satu-satu, sehingga diperoleh 6a kuadrat ditambah 9a min 15 dikurang 2. Kemudian kita operasikan dan ruas sebelah kanan kita nolkan, begitu. Sehingga di situ diperoleh 6a kuadrat ditambah 9a min 6 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan persamaan tersebut dengan membaginya dengan 3, sehingga diperoleh 2a kuadrat ditambah 3a dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk memperoleh nilai A, maka kita faktorkan persamaan kuadrat tersebut, sehingga diperoleh A plus 2 dikali 2A min 1, sehingga A sama dengan min 2 atau A sama dengan setengah. Karena pada soal yang diminta adalah A yang positif, maka A yang dimaksud adalah 1/2, sehingga opsi jawaban yang betul adalah opsi D. Soal yang terakhir yaitu terkait fungsi inverse. Diketahui fx sama dengan 3 min 4x per 2x min 7, di mana x tidak sama dengan 7/2. Jika f pangkat min 1 adalah inverse fungsi f, bentuk f inverse min x plus 3 adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini, atau untuk mencari f inverse min x plus 3, maka kita harus mencari f inverse x terlebih dahulu. Caranya, terlebih dahulu kita tuliskan bahwa fx sama dengan 3 min 4x per 2x min 7. Karena fx sama dengan y, nah, maka bisa dituliskan y sama dengan 3 min 4x per 2x min 7. Kemudian kita kalikan silang, sehingga diperoleh y dikali 2x min 7 sama dengan 3 min 4x. Kemudian kita kalikan satu-satu ya, sehingga diperoleh 2xy min 7y sama dengan 3 min 4x. Kemudian min 4x kita pindah ke ruas sebelah kiri menjadi plus. Kemudian min 7y kita pindah ke ruas sebelah kanan jadi plus 7y. Kemudian dengan sifat distributif kita keluarkan x-nya, sehingga x dikali 2y plus 4 sama dengan 3 plus 7y. Maka x sama dengan 3 plus 7y per 2y plus 4. Nah, x di sini sama dengan f inverse y. Maka f inverse x yaitu tinggal mengganti atau mensubstitusi variabel y dengan variabel x. Karena f inverse x sudah ketemu, maka kita bisa menentukan f inverse min x plus 3. Caranya yaitu dengan mengganti variabel x pada f inverse x dengan min x plus 3.
Sehingga di situ diperoleh bahwa F inverse min X plus 3 sama dengan min 7X plus 24 per min 2X plus 10. Mudah ya. Baik teman-teman, demikian video pembahasan 4 soal HOTS terkait SPLTV, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.